Ini adalah rerumputan. Jadi segala hal yang warna hijau, dedaunan kita masukkan di sini. Nah, ini sehingga warnanya kan hijau. Nah, kompos di sekitar rumah, punya tetangga itu saya masukkan di sini. Ya, rumput-rumput ya tidak dibakar, langsung kita masukkan di sini. Ini untuk memupuk tanaman di masa pertumbuhan. Masa vegetatif. Jadi dari daun untuk mengembangkan daun juga. Jadi ini adalah boleh dikatakan ini pupuk organik cair fase vegetatif. Pupuk organik cair fase vegetatif. Mungkin untuk Pak Zainal punya pengalaman tertentu yang bisa dibagi-bagi kepada teman-teman yang suka dengan menanam, Pak Zainal. Baik, terima kasih rekan-rekan dan sahabat tani. Ada dua prinsip yang selalu kita pegang sebagai seorang petani organik. Prinsip pertama adalah prinsip keseimbangan. Artinya sekarang ini orang kan sudah membuat dunia ini tidak seimbang. Misalnya begini, tanaman itu misalkan tanaman terong ya semuanya ditanami terong. Kalau satu lahan itu ditanami tomat ya semuanya ditanami tomat. Padahal seharusnya kita petani itu tidak seharusnya menanam satu jenis budidaya. Ada pepatah Cina itu, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Artinya jangan menanam tomat atau jangan berinvestasi tomat saja di satu lahan. Satu lahan sempit itu bisa kita tanami misalkan tomat, terong, atau cabai, jagung dan seterusnya. Sehingga misalkan satu jenis itu harganya jatuh atau kena hama atau kena penyakit, yang dua atau yang tiga lainnya masih bisa menghasilkan. Jadi inilah yang namanya keseimbangan, tidak monokultur. Jadi banyak budidaya. Itu yang pertama. Yang kedua itu prinsip kemandirian. Artinya gini, selama ini petani itu sudah tergantung pada bisnis kapitalisme. Benihnya dari pabrik, obat-obatan dari pabrik, kemudian pupuknya juga dari pabrik. Nanti hasilnya juga dijual ke pabrik menjadi beras premium yang sekarang ini bermasalah, ditangani oleh Menteri Pertanian. Ada 200 sekian beras premium yang bermasalah itu sebetulnya juga beras dari petani. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, tadi sudah kita terangkan tentang benih yang kita sudah berhasil membuahkan tomat lokal atau benih komposit. Sekarang pupuk. Ini adalah rerumputan. Jadi segala hal yang warna hijau, dedaunan kita masukkan di sini. Nah, ini sehingga warnanya kan hijau. Nah, kompos di sekitar rumah, punya tetangga itu saya masukkan di sini. Ya, rumput-rumput ya tidak dibakar, langsung kita masukkan di sini. Ini untuk memupuk tanaman di masa pertumbuhan. Ya, masa vegetatif. Jadi dari daun untuk mengembangkan daun juga. Jadi ini adalah boleh dikatakan dari alam untuk alam. Dari alam untuk alam. Ini pupuk organik cair fase vegetatif. Pupuk organik cair fase vegetatif.
Kemudian di sana sebelah nanti ada pupuk organik cair versi generatif. Nanti kita lihat di sana. Jadi ketika sudah menjelang berbunga, pupuknya beda. Pupuk cairnya beda. Iya, pupuk generatif. Di samping itu, kita juga membuat pestisida yang namanya liquid smoke atau asap cair. Ini instalasinya. No smoking. Liquid smoke itu berasal dari biomasa pertanian. Kita masukkan ke dalam drum ini, kemudian mengeluarkan asap, kita tampung asap itu lewat sini. Nah, kemudian tetesannya ini kita tampung, jadilah ini yang namanya liquid smoke atau asap cair atau cuka kayu, yang namanya apa itu, vinegar atau apa itu. Ini juga untuk pestisida. Smoke itu apa? Apa? Bahan bakunya apa? Semua biomasa pertanian, jungle, kemudian jerami, kemudian kayu-kayu, batok kelapa, sabut kelapa, semua bisa apa, biomasa pertanian yang biasanya dibakar sembarangan, kita dibakar dengan satu metode khusus sehingga bisa menghasilkan, iya, di situ di dalam drum, sehingga nanti kita menghasilkan, ini tempat pembakarannya ya? Iya, sehingga kita bisa menghasilkan arang dan abu nanti untuk media tanam juga, sedangkan cairannya berupa asap cair seperti ini. Asap cair seperti ini. Fungsi asap cair ini sebagai pestisida dan sekaligus juga untuk fungisida, baik kita kocorkan di lahan maupun kita spray di tanaman. Ini. Termasuk sebagai POC juga, pupuk organik cair. Bisa masuk pupuk organik cair, tetapi ini lebih kepada fungsi pestisidanya. Apa Pak Zainal? Baik, kita lanjut rekan-rekan dan sahabat tani. Ini adalah tomat sejenis dengan yang tadi di tepi jalan, tomat lokal. Jadi bibitnya adalah bibit komposit. Tomat ini sama sekali tidak saya beri pupuk kimia sintetik, melainkan pupuk kimia organik, yaitu jenis generatif, seperti ini. Nah, oh gitu. Ini pupuk untuk generatif. Jadi jambu, buah-buah jambu ini sawo, saya masukkan sini semua. Nah, kemudian ada saya beri enzim dan asam amino untuk memfermentasinya. Jadi kalau kita menyiram ya cukup gini aja. Ini kan sudah masa-masa generatif. Nah, waktunya bunga dan berbuah. Iya, bunga dan berbuah. Jadi cukup gini saja. Cukup simpel. Pupuk kimia sama? Enggak, tambah 1 gram pun tidak pernah pakai saya. Untuk sayur-sayuran tidak pernah pakai. Tidak pernah pakai pupuk kimia sintetik. Yang saya pakai adalah pupuk kimia organik. Betul. Kimia tapi organik. Organik. Luar biasa. Karena semua bahan itu kan mengandung kimia. Air putih itu H2O, kita minum kimia juga. Cuma organik Bapak ya? Ya, organik. Jadi sebetulnya ada kerancuan istilah. Sebetulnya dikotominya itu bukan pupuk kimia dan pupuk organik, melainkan kimia sintetik dan kimia organik. Jadi urea itu kita sebut aja sintetik. Baik, ini adalah persemaian terong yang saya beli itu sudah F1. Nah, saya ambil yang terbesar, mungkin ukurannya segini ya. Kemudian saya semai di sini, hasilnya seperti ini.
Nanti ketika ini sudah saya tanam, berarti nanti kan sudah menjadi F3. Saya ambil yang terbagus dari F3 itu, nanti kita tanam lagi, kita ambil lagi dan seterusnya, sehingga lama kelamaan nanti sudah menjadi benih yang stabil. Benih yang stabil itu artinya sudah kita bisa turunkan, kita tanam berulang, karena dari F1 itu kita ambil yang terbaik di F2 nya, kita ambil terbaik lagi di F3 nya, dan begitu seterusnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Salam organik dan petani mandiri.